setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Kembali lagi bersama kami di Renungan Holy Spirit SMGM, Minggu Pekan Biasa yang ke-13, yang akan dibawakan oleh Romo Paulus dengan tema yang sangat menarik, lepas bebas mengikuti Kristus. Selamat mendengarkan. Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang guru yang begitu hebat, dan guru ini tinggal di sebuah pegunungan, tinggal di area yang luas, punya padepokan, disediakan untuk 10 murid maksimal. Dia punya sawah, punya ladang, ditanami padi, ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, juga punya ternak ikan, ternak ayam, dan hewan ternak lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Guru ini menerima hanya 10 murid selama 1 tahun. Murid tidak perlu membayar. Dan karena guru ini begitu hebat, maka yang berminat menjadi muridnya banyak sekali. Guru ini tiap tahun harus menyeleksi. Dan sampailah dia pada 10 murid yang dia seleksi di awal. Tetapi dalam perjalanan tidak semuanya selesai. Ada yang baru sebulan,
sudah pulang, pamit pulang, tidak tahan. Karena biasa di rumah segala sesuatu dicukupi orang tuanya. Di sana dia harus masak sendiri, harus bekerja di sawah, menanam padi, memberi makan ikan, binatang-binatang, juga menanam sayur. Pulang. Sebagian lagi pulang karena tidak ada sinyal. Sudah terbiasa terikat dengan gadget, tiap bangun pagi lihat HP, YouTube, Instagram, TikTok. Di sana nggak ada sinyal, listrik juga nggak ada. Jadi paling-paling yang lulus hanya 1, maksimal 3 orang dalam setahun. Memang seperti itulah. Orang kalau mengikuti seorang guru yang hebat, dia juga harus berani melepaskan diri dari ikatan-ikatan sebelumnya yang membuat dia tidak bisa mengikuti sang guru. Itulah sebenarnya juga yang terjadi dalam Injil hari ini. Injil hari ini bercerita tentang bagaimana mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus pertama-tama adalah sebuah panggilan, dorongan dari diri pribadi dengan penuh kebebasan. Tuhan memang memanggil kita untuk mengikuti Dia. Seperti yang kita dengar dalam Injil, Yesus bertemu dengan seseorang lalu mengatakan, kamu ikutlah aku. Sebuah ajakan, sebuah panggilan, bukan paksaan. Orang bisa menolak, nggak mau Yesus, aku nggak mau mengikuti engkau. Tidak apa-apa. Yesus tidak marah. Yesus juga tidak menghukum orang-orang yang menolak Dia. Seperti di awal bacaan tadi, orang-orang Samaria menolak, tidak menyambut Yesus. Muridnya marah, orang ini harus dihukum. Yesus mengatakan, biar, aku datang bukan untuk membinasakan orang, aku datang untuk menyelamatkan. Jadi panggilan mengikuti Yesus itu murni pilihan kita. Tuhan memanggil, kita menjawab dengan bebas. Dan yang kedua, mengikuti Yesus sang guru dan Tuhan kita diajak untuk berani melepaskan dari ikatan-ikatan yang membuat kita tidak bebas untuk mengikuti Yesus. Ikatan-ikatan itu bisa berupa dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti dalam bacaan yang kedua, kita hidup oleh daging. Maka kita harus berani meninggalkan itu, hidup dengan roh, artinya hidup dalam tuntunan Tuhan. Apa itu kebiasaan-kebiasaan buruk? Misalnya, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Kristus, saya sudah memutuskan aktif di gereja, menjadi anggota SMGM, melayani Tuhan, tapi saya punya kebiasaan buruk, gampang marah, gampang tersinggung. Ya, harus dilepaskan ikatan-ikatan itu. Bagaimana mungkin saya mengunjungi orang sakit dengan marah-marah, dengan wajah muram? Bagaimana saya bisa memberi penghiburan kepada yang sakit? Bagaimana saya bisa melayani kalau saya gampang tersinggung, gampang marah? Tidak bisa. Kita menjadi pelayan harus menjadi orang yang rendah hati, yang sabar, yang ulet. Jadi berani melepaskan. Seperti dalam Injil juga melepaskan dari masa lalu. Melepaskan dari ikatan-ikatan, baik ikatan dengan manusia maupun ikatan dengan barang. Ketika Elisa memutuskan untuk mengikuti Nabi Elia dalam bacaan pertama, dia berani melepaskan masa lalunya. Dia seorang petani yang membajak sawah dengan lembu. Ketika
dipanggil Elia untuk menjadi penerus Elia, Elisa menjawab ya. Dan apa yang dia lakukan, dia potong-potong bajaknya itu dari kayu, itu dibuat kayu bakar. Untuk membakar apa? Untuk memasak lembunya disembelih. Ya, sehingga dia tidak mungkin lagi menjadi petani membajak sawah, karena sudah dibakar, sudah dimasak lembunya. Artinya apa? Sudah ditinggalkan. Dia meninggalkan masa lalunya. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, kelekatan-kelekatannya, lalu mulai mengikuti Kristus. Dan yang ketiga, mengikuti Kristus, kita diajak untuk berani percaya pada penyelenggaraan Tuhan yang baik, bahwa Tuhan akan menyelenggarakan yang baik untuk kita. Waduh, saya sudah mengikuti Kristus tetapi hidup saya susah. Ya, ini tantangan. Kita harus berani percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Seperti tadi dalam Injil, Tuhan Yesus mengatakan, saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Beranikah kamu mengikuti aku? Saya ini manusia bebas, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan tempat untuk meletakkan kepala. Tidak terikat pada satu hal tertentu, pada kenyamanan. Yesus berpindah-pindah dan dia percaya bahwa ada tempat untuk istirahat. Beranikah kita juga percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang baik dalam hidup kita kalau kita mengikuti Dia? Dan yang terakhir, kita mengikuti Yesus untuk apa? Untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kebaikan. Kita mengikuti Yesus bukan untuk mencari keenakan, kemuliaan diri sendiri, tetapi kita dipanggil untuk mewartakan kebaikan, menghadirkan Tuhan bagi orang lain dengan belas kasih kita, dengan pelayanan kita, dengan pengorbanan kita. Maka kita akan layak menjadi pengikut Kristus. Amin. Mereka yang mengikuti Kristus, orang yang mampu memikul salib. Jangan sampai meleset perhitungan, lalu pelan-pelan mulai menghindar. Akhirnya hilang tanpa bekas. Sekian hari ini, terima kasih. Tuhan memberkati. SMGM melayani sepenuh hati.